Saya ulangi perintah saya. Tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana. Inspektorat APIP segera lakukan kolaborasi dengan APH, Kejaksaan Kepolisian. Jadi begini, OTT yang dilakukan oleh KPK itu sudah merupakan bukti yang cukup ya. Artinya kalau bukti yang cukup ini seseorang itu boleh dilakukan upaya paksa. Jateng resik-resik KPK. Gubernur Jateng panik saat petugas KPK menaruh dugaan korupsi pada dirinya. Jangan khawatir untuk yang mudik jalur Jateng ya. Lihat, Pemprov Jateng kebut 106 paket perbaikan jalan senilai 676 miliar. Halo guys, salam ngopi, salam suruput ya. Balik lagi di channel Oyeng Bacot ya, membahas berita-berita viral dan yang lagi rame ya. Sekarang saya akan membahas Gubernur Jateng yang ditangkap KPK katanya ya. Dan kinerja Gubernur Jateng untuk beberapa tahun ke belakang ya. Gimana menurut kalian? Apakah Gubernur Jateng sudah ada kinerjanya atau belum? Untuk warga sana gimana tanggapannya ya? Tulis di kolom komentar. Gak usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya. KPK didorong periksa Kades di Jateng sebagai bentuk transparansi anggaran desa. Perbedaan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tentang kepala desa. Kita lihat videonya ya, cekidot nih. Saya ulangi perintah saya. Tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana. Inspektorat APIP segera lakukan kolaborasi dengan APH, Kejaksaan Kepolisian, untuk mengawal para kepala desa kita dalam membangun desa agar tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengganggu bapak-bapak membangun desa. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Nak, si Harun jadi kepala desa nak. Saya tidak akan memberikan jaminan kepala desa tidak akan dilapor-laporin, tidak bisa. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses. Lihat ya, bagaimana tanggapan kalian sebagai masyarakat Indonesia nih ya, menanggapi komentar atau pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah dan tanggapan dari Gubernur Jawa Barat tentang kepala desa. Yang ono melindungi, yang ini menegaskan harus diproses secara hukum kalau ada oknum kepala desa yang menyalahi aturan ya. Menurut kalian sebagai masyarakat Indonesia gimana nih ya? Tulis di kolom komentar. Kita baca komentar para netizen ya. Tangkap Gubernur Jateng. Aduh. Tangkap bener Jateng. Gimana nih maksudnya? Nah itu Pak KDM itu baru benar namanya pemimpin. Gubernur Jateng ditangkap aja lur. Kalau salah yang diperiksa Pak paham opo ora? Ora kayaknya ya. Beruntung Jabar punya KDM, aku Jateng belum beruntung. Menurut kalian, apakah kalian sebagai warga Jateng beruntung memiliki gubernur seperti beliau? Tulis di bawah ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Jadi begini, Gubernur Jateng Ahmad Lutfi tegaskan tak bersama Padia saat ditangkap KPK. Oh, Gubernur Jateng pernah ditangkap KPK. Kayaknya ini baru minggu kemarin ya, baru hari-hari kemarin nih. OTT yang dilakukan oleh KPK itu sudah merupakan bukti yang cukup ya. Artinya kalau bukti yang cukup ini seseorang itu boleh dilakukan upaya paksa, diantaranya ditangkap, ditahan, gitu. Bukan bukti permulaan, bukti yang cukup dilakukan oleh KPK. Makanya saya juga sangat prihatin sekali ya terkait dengan kasus Fadiah Bupati Pekalongan ini.
tertangkapnya di mana saya nggak tahu. Jadi kita nggak tahu tertangkapnya di mana. Tapi semuanya itu kan penyidik KPK ranahnya ya. Kita tahunya baru hari Selasa pagi itu mau ada kegiatan baru tahu bahwa dia dilakukan OTT. Dan OTT-nya itu kan silent ya. Silent karena menyangkut terkait dengan pembuktian yang bersangkutan. Ya. Jelajahi cara Tanggapan kalian gimana nih terhadap pernyataan Gubernur Jateng yang membela atau bersuara tentang KPK yang menangkap Bupati Padya? Menurut kalian, tanggapan kalian, kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Kita baca komentar para netizen. Masa pencarianku Padya Arapi kiper, aduh. Periksa juga gubernurnya, siapa tahu terima setoran. Ayo, nih KPK ya, tuh dengar para netizen ya. Mantan polisi ini bos, kalau masalah mencepu dia ahlinya. Tanggapan kalian gimana nih? Mendadak pakai kupluk putih. Katanya Padya Arapik ada di dalam sama Pak Gubernur. Menurut kalian gimana ya? Apakah Padya Arapik itu ada di dalam bersama gubernur ini? Pengakuan Bupati Pekalongan lagi-lagi karo sampean Pak Gubernur piye to iki? Menurut kalian, tanggapan kalian tulis di kolom komentar ya. Apakah kalian sependapat dengan para netizen yang ada di kolom komentar ini atau gimana? Jateng resik-resik KPK. Gubernur Jateng panik saat petugas KPK menaruh dugaan korupsi pada dirinya. Wah, korupsinya. KPK mana berani sama Gubernur Jateng? Ayo, KPK, apakah kalian berani menginterogasi mantan Kapolda ini? Sebaiknya KPK langsung aja sidak Gubernur Jawa Tengah. Oh yo, kayaknya gak berani ya. Halo guys, piye kabare Ahmad Lutfi? Gak bakal berani sama Lutfi. Coba KPK berani gak nangkap Gubernur Jateng? Ayo, menurut kalian gimana nih agar KPK bisa memeriksa Gubernur Jateng ini? Tanggapan kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi nih. Pemprov Jateng kebut 106 paket perbaikan jalan senilai 676 miliar. Ini jalannya ditambal atau kayak jalan di Jawa Barat ya. Jadi mau yang jelek atau jalan berlubang di Jawa Barat itu setahu saya ya. Di jalan saya juga banyak tuh. Jadi bukan ditambal posisinya. Jadi semuanya itu diganti ya. Ditimpah lagi sama yang baru ya. Jadi tambah tebal, bagus di hot mix. Gimana nih warga Jateng? Apakah cuma ditamal atau sama seperti KDM sistemnya? Tulis di kolom komentar ya. Yang butuh tambal jalan bisa hubungi Ahmad Lutfi. Gubernur tergagal se-Indonesia jatuh pada Provinsi Jateng. Aduh, jangan gitu, Mas. 676 miliar cuma buat nambal aja, buset. Wow. Fred jalan cuma ditambal. KPK tangkap Gubernur Jateng. Bupati Pekalongan sudah tuh ya dihapus komen sama TikTok. Dananya perbaikan jalan, taunya ditambal doang. Woi, jangan menghina, itu gubernur gue di Jateng. Menurut kalian gimana nih ya terhadap kinerja Gubernur Jateng ini? Anggaran dari pemerintah itu untuk perbaikan jalan, bukan untuk menambal. Tapi Gubernur Jateng menghabiskan miliaran, ratusan miliar cuma untuk menambal jalan yang rusak ya. Apakah dana tersebut akurat ya, tidak terlalu besar? Tulis di kolom komentar. Pak Gubernur kerja kerasnya luar Ada lagi nih, Gubernur Jateng gerakan pangan murah mendapat apresiasi dari DPR. Wih, mantap biasa ya. sampai hari ini beras juga surplus Pak. Gerakan pangan murahnya juga berjalan. Jadi insya Allah ketahanan pangan di Jawa Tengah ini akan terkendali oleh Pak Gubernur ini.
Gimana menurut kalian ya gerakan pangan murah mendapat apresiasi dari DPR yang dilakukan oleh Gubernur Jateng. Tanggapan kalian sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai warganya di sana. Gimana tanggapan kalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur Jateng ini? Jateng pajak termahal se-Indonesia, stop bayar pajak lah. Kurang dari mana next stop pajak? Pajak buat membangun, buat kebersamaan amal, bos, dunia akhirat. Menurut kalian gimana ya? Yang sejahtera itu pejabat apa rakyat? Mas, jelas rakyat ya. Lah, Gubernur Jateng terbaik, lanjutkan 2 periode. Kalian sudah memahami ya, ini akunnya akun siapa ya? Bukan akun masyarakat kayaknya ya. Tapi ini akun murah bagi yang berduit. Kuli kayak aku mampunya belinya sekilo, ketemunya sama aja, bersyukurlah mah masih mampu beli. Aku orang Jateng ketawa mendengar suara yang dikeluarkan. Aku juga tertawa mendengar suaramu. Kayaknya ini clipper Gubernur Jateng ya. Gimana menurut kalian? Kita lanjut lagi video selanjutnya ya. Bupati Wali Kota Gubernur Jateng Ahmad Lutfi lakukan gerakan pangan murah serentak yang sejateng mewakili, ya. saya minta tolong tetap lakukan gerakan pangan murah, cek, recheck, final check di masing-masing pasar, sehingga kita betul-betul mengetahui tentang pergerakan. Semua ya. Tanggapan kalian gimana nih terhadap gerakan ini ya? Apakah kalian bahagia atau gimana? Gerakan pangan murah serentak sejateng lihat ya. Kantor Kecamatan Semarang Pusat. Wah, stop. Oke. Harganya terjangkau, oke. Oke, lumayan. Kalau bawang merah berapa? Ini 19.000 Bapak, setengah kilo. Kalau di pasar 23.000. Oh, perbedaannya cuma sedikit ya. Kirain setengahnya. Misalkan di sana 20 ya jual 9.000. Kirain gitu ya. Ternyata perbedaannya cuma sedikit ya, tapi kita bersyukur aja ya. Pak Jepara kota ukir sampai jalanan pun ikut ke ukir. Mau lebaran jalan masih banyak berlubang. Gimana sih? Halo guys, cuma tanya guys, gak beli, gak kasih duit, ngonten juga guys. Gerakan pangan murah, Rembang diserbu warga, ratusan paket ludes 2 jam. Masyarakat terhadap program gerakan pangan murah di Kabupaten Rembang sangat tinggi. Kegiatan yang digelar Dinas Pertanian dan Pangan Rembang pada Jumat pagi langsung diserbu warga sejak dibuka. Ratusan paket bahan pokok bersubsidi bahkan hampir habis hanya dalam waktu sekitar 2 jam. Ya. Sejumlah komoditas yang dijual dengan harga subsidi antara lain beras, minyak goreng, gula, telur, bawang merah, bawang putih, hingga cabai. Warga sudah mulai mengantri sejak pukul 7 pagi untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Untuk menjaga pemerataan, pembelian dibatasi menggunakan KTP dengan maksimal 2 item per komoditas. Harga yang ditawarkan pun lebih rendah dari pasaran, seperti beras 5 kg dijual Rp58.000 dari harga pasar sekitar Rp67.500. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Ya, tapi di sisi lain, dengan adanya program ini bisa membantu masyarakat di sana ya. Tapi tiap daerah juga kayaknya itu ada ya pangan murah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daerah ya. Kayak di saya nih di Jawa Barat, di sini juga ada sama ya. Kita patut apresiasi ya. Tapi untuk perbaikan jalan gimana nih menurut kalian ya? Tanggapan kalian gimana? Menurut kalian tanggapan kalian terhadap video-video tersebut gimana ya? Tulis komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.